Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga syukur tersebut menjadi sebab terjaganya nikmat tersebut hingga akhir hayat kita kelak. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalannya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan maghrib kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mentadaburi bersama kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum nara taladzza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas makna firman Allah Subhanahu wa taala, fa andartukum nara taladzza, ya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti para hambanya dengan apa? Dengan api neraka yang sifatnya ini taladzza, menyala-nyala. Dan di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya rasa takut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah rasa takut yang menumbuhkan kecintaan, rasa takut yang menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rasa takut yang malah apa? Menumbuhkan keputusasaan, menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagaimanapun kita di dunia ini, sebanyak apapun dosa yang mungkin kita perbuat, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Ya,
takut yang terletak di dalam hati kita ini harus menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah putus asa. Oh, sepertinya dosaku sudah tidak mungkin lagi diampuni. Ya. Karena putus asa tadi akan menimbulkan apa? Efek yang lebih buruk lagi, yaitu enggan beramalnya seorang hamba. Kalau dosaku sudah tidak lagi diampuni, maka untuk apa aku berbuat amal? Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada siapa api neraka yang menyala-nyala ini akan diberikan. Allah berfirman, la yaslaha illal ashqa. Api neraka ini Bapak Ibu sekalian tidak akan membakar, tidak akan menyakiti illal ashqa, kecuali manusia yang paling sengsara, kecuali manusia yang paling hina, kecuali manusia yang paling buruk, yang paling rendah dan lain sebagainya. Maka dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami bahwasanya orang yang rendah atau orang yang hina atau orang yang buruk, tidak mulia, ya, itu tidak dinilai dari dunianya, tapi dinilai dari apa Bapak Ibu sekalian? Dari ayat yang akan Allah jelaskan atau kondisi yang akan Allah jelaskan di ayat selanjutnya. Maka ketika kita bertanya, man huwal ashqa, siapakah orang yang paling sengsara itu? Siapa orang yang paling merugi hidupnya baik di dunia maupun di akhirat? Maka Allah menjelaskan di ayat berikutnya, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Di sini Bapak Ibu sekalian ada dua sifat yang ketika kedua sifat ini terkumpul di dalam diri seseorang atau dalam diri seorang hamba, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang paling buruk, orang yang paling merugi, dan orang yang paling sengsara. Sifat pertama yang Allah jelaskan adalah alladzi kadzdzaba. Kadzdzaba niku napa artine? Mendustakan. Apa yang didustakan oleh orang ini Bapak Ibu sekalian? Orang ini mendustakan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengabarkan misalnya nanti di sana ada yang namanya surga, ada yang namanya neraka. Lalu dia berkata, enggak, saya enggak percaya. Ini adalah bentuk pendustaan. Kemudian ketika Allah mengabarkan nanti di sana akan ada hari pembalasan, hari di mana ketika manusia dibangkitkan, lalu ia berkata, tidak, saya tidak mempercayainya. Maka ini juga adalah bentuk pendustaan yang tidak Allah inginkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sifat yang kedua adalah alladzi kadzdzaba wa tawalla, dan yang menolak. Tawalla di sini maksudnya Bapak Ibu sekalian adalah ia menolak, enggan untuk melaksanakan syariat-syariat yang Allah turunkan kepada kita atau kepada para hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu, maka ia enggan, menolak untuk mengerjakannya. Allah mewajibkan zakat, maka ia enggan untuk menunaikannya. Allah mewajibkan untuk berpuasa, sama, dia juga apa? Tidak mau melakukannya. Maka saat dua sifat ini terkumpul Bapak Ibu sekalian di dalam diri seorang hamba, dia sudah berdusta, kemudian dia juga enggan untuk melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepadanya, maka ia akan menyandang atau tersemat di dalam dirinya kalimat al-ashqa, manusia yang paling sengsara, manusia yang paling merugi. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena ketika ia enggan atau mendustakan hal-hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, saat ia kembali nanti, apa yang akan ia temui? Ketiadaan. Dan dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang harus difahami,
Ketika tadi di ayat menjelaskan bahwasanya api neraka ini tidak akan menyentuh atau tidak akan membakar kecuali apa? Orang yang mendustakan ajaran Allah, berarti orang yang tidak mau menjadi muslim. Yang kedua, orang yang enggan untuk melakukan amal-amal soleh atau tidak menaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia sekalian atau sebagian kelompok ini mengsalahfahami ayat ini. Tadi kan disebutkan bahwasanya yang dibakar dengan api neraka ini hanyalah orang yang tidak beriman, bahasa gampangnya, dan tidak mau beramal soleh. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita beriman saja dan tidak beramal soleh, apakah tetap dibakar? Apakah tetap dikenai neraka ini? Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Sebagian orang memahami kalau dia sudah beriman saja dan tidak beramal atau tidak mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan dikenai neraka ini. Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, kalimat di dalam firman Allah narun taladdo, api yang menyala-nyala, ini adalah salah satu jenis atau salah satu tingkatan yang ada di dalam neraka. Karena neraka ini bertingkat-tingkat Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana surga, ada surga yang paling bawah, atas lagi, tengah, paling tinggi apa? Surga Firdaus, tempatnya Rasulullah dan para sahabat. Maka neraka pun demikian, bertingkat-tingkat. Maka belum tentu seorang hamba yang tidak terkena neraka di tingkatan yang paling bawah, ia aman dari tingkatan yang atasnya. Sama juga ketika ada seorang hamba tidak masuk ke surga yang paling tinggi, bukan berarti ia tidak bisa masuk ke surga yang tingkatannya mungkin lebih bawah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang berikutnya, dari ayat tadi kita mendengar atau memahami bahwasanya al-ashqa. Ashqa niku napa? Isim tafdil atau bahasa Indonesianya yang paling sengsara. Berarti Bapak Ibu sekalian, kesengsaraan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat ini dikembalikan kepada dua hal tadi. Yang pertama, mendustakan ajaran yang Allah bawa. Yang berikutnya adalah enggan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatan kesengsaraan seorang hamba di dunia ataupun nanti di akhirat ini sebanding dengan berapa banyak perintah-perintah Allah yang ia langgar, berapa banyak ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan untuk dikerjakan namun ia tinggalkan. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini kita menghitung, hendaknya menghitung diri kita masing-masing. Saya ini sudah berapa banyak berbuat atau melanggar hal-hal yang Allah larang untuk dilanggar. Karena sesuai dengan apa yang kita langgar di dunia ini, begitulah pula tingkat kesengsaraan kita nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian dari ayat ini juga kita bisa memahami, jika tadi orang yang paling sengsara adalah orang yang mendustakan agama Allah dan juga tidak mentaati, kemudian orang-orang ini nanti di akhirat akan dikenai dengan api neraka yang menyala-nyala. Maka kita tidak boleh heran Bapak Ibu sekalian jika mungkin kita melihat ada di sana orang-orang yang berbuat kezaliman, kok aman dari siksaan Allah, kok hidupnya masih baik-baik saja, rezekinya masih lancar, anak-anaknya banyak, keluarganya harmonis, tapi ia berbuat kezaliman. Maka hendaknya ia memahami Bapak Ibu sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lengah, tidak akan lupa sedikit pun dari perbuatan dosa yang kita perbuat, meskipun
Dosa tadi apa Bapak sekalian? Hanya sekecil biji dzarrah, nggih. Sekecil nopo? Biji sawi, nggih. Dalam surat Al-Zalzalah yang sering kita baca kalau sholat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melihat, yang mengerjakan perbuatan yang buruk, mithqala dzarrah, meskipun itu hanya sebesar biji dzarrah saja, yarah, dia akan melihat balasnya nanti ketika di akhirat. Maka di dalam ayat lain Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita dalam firman-Nya, maka janganlah engkau mengira, janganlah engkau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lengah, lupa, tidak tahu amma ya'maludz zalimun, dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Saat kita mungkin berbuat kezaliman kepada orang lain, harus kita sadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak lengah, tidak melupakannya. Lalu Allah berfirman, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, ya. Ditangguhkan itu berarti apa? Diakhirkan. Menangguhkan balasan bagi mereka sampai datang hari di mana tashkhasu fihil absar. Hari di mana waktu itu mata, nggih, mata orang-orang yang zalim tadi terbelalak, kaget. Dulu di dunia perasaan saya berbuat begini aman, saya berbuat begitu tidak ada azab yang turun kepada saya. Kenapa kok pas di hari ini, ya, ternyata saya menemui balasan yang luar biasa. Sehingga orang tadi Bapak Ibu sekalian, tashkhasu fil absar, dia terbelalak, kaget. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Sifat orang tadi Bapak Ibu sekalian, orang yang berbuat zalim di dunia tetapi tidak Allah beri balasan, Allah tangguhkan balasannya ketika nanti di hari pembalasan, mereka datang dengan tergesa-gesa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka Bapak Ibu sekalian? Muqni'i ru'usihim, dalam keadaan mengangkat kepalanya, nggih. Jadi napa? Kepala niku ndongak, nggih, ndongak karena napa? Memikirkan beban yang akan ia hadapi nanti. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Kedua matanya ini Bapak sekalian tidak berkedip sama sekali, nggih. Jenengan atau kita, nggih, kalau nggak berkedip 5 menit, napa maksimal berapa menit Pak? Sanggup mboten berkedip niku? Paling nggih nek kula tergantung nggih, nek main HP paling ya 3 menit nggih. Beda-beda nggih. Napa nek diganggu kali istri, nah, itu paling nggih 10 detik sudah. Nggih. Tetapi keadaan manusia tadi Bapak sekalian, la yartaddu ilaihim tarfuhum. Mata mereka terbelalak, tidak berkedip sama sekali. Mengapa? Karena beban yang akan mereka hadapi sangat berat. Kemudian yang terakhir, wa afidatuhum hawa, dan hati mereka itu kosong. Mengapa hatinya kosong Bapak Ibu sekalian? Karena pengharapan, ia tidak tahu kepada siapa ia akan berharap. Oke. Kalau dulu di dunia ia mendapati masalah-masalah, hatinya tidak kosong, karena ia bisa berpikir, oh ada si A yang bisa saya minta bantuan, ada si B. Tapi nanti ketika sudah di hari pembalasan, begitulah keadaannya tadi Bapak sekalian. Kepalanya mendongak, matanya terbelalak, tidak berkedip sama sekali, dan hatinya kosong. Karena beban yang akan ia tanggung sangat-sangat berat. Dan keadaan pada hari itu juga sangat-sangat berat. Bahkan Rasulullah SAW dalam suatu hadis
menjelaskan tentang beratnya hari itu, hari di mana orang-orang zalim tadi menghadapi apa yang ia menghadapi balasan dari apa yang ia perbuat ketika di dunia, yang Allah tangguhkan hingga nanti di hari pembalasan. Rasul bersabda, "Lau anna rajulan yujarru ala wajhihi min yaumi wulida ila yaumi yamutu haraman fi mardatillahi azza wa jalla la haqarahu yaumal qiyamah." Rasul bersabda, "Lau anna rajulan," seandainya ada seorang laki-laki, yujarru, napa niku yujarru? Yujarru niku ditarik atau diseret. Dan nyeretnya ini Bapak sekalian, sifatnya begitu luar biasa. Kenapa? Karena Rasul bersabda ala wajhihi. Jadi diseret dengan keadaan mukanya terseret. Berarti kalau mukanya terseret, bagaimana keadaannya? Dia sedang dalam keadaan tertelungkup, kemudian yang ditarik mananya? Kakinya. Dari kapan tadi ditariknya? Min yaumi wulida, semenjak ia dilahirkan. Jadi dilahirkan ke bumi, ia langsung diseret dari kakinya, sehingga wajahnya yang suci ini atau yang mulia, ini kan anggota anggota tubuh yang paling mulia dari seorang manusia adalah wajahnya, sehingga wajah ini perawatannya lebih murah apa lebih mahal Pak daripada anggota badan yang lainnya? Ini kok ibu-ibu insya Allah lebih paham, pasti lebih mahal. Skincare nih kok harganya, aduh nggak tahu saya. Takut salah nyebut harga. Mengapa kok harga yang mahal perawatan untuk muka? Karena wajah adalah anggota badan yang paling mulia dari seorang manusia, sehingga bahkan biaya perawatannya saja lebih mahal dibandingkan biaya perawatan tangan, kaki, dan lain sebagainya. Dan ketika seseorang ini bertemu, misalnya seorang laki-laki ingin menikah dengan perempuan, yang pertama dilihat pasti wajahnya dulu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, laki-laki tadi diseret dalam keadaan wajahnya yang mulia ini berada di atas tanah. Dari kapan? Semenjak ia dilahirkan. Ila yaumi yamutu haruman, sampai hari di mana ia yamutu, meninggalnya ini Bapak sekalian, bukan karena lamanya ia diseret, tapi karena haruman. Harum niku napa? Haruman ini adalah seseorang yang meninggal karena faktor usia. Karena faktor usia. Simbah saya niku baru saja meninggal mungkin bulan ini Bapak sekalian, bulan ini. Nah, niku ketika beliau meninggal, ketika beliau sakit, niku dibawa ke dokter, didiagnosa tidak ada sakit apa-apa. Dan ketika meninggal, meninggalnya memang karena sudah sepuh, sudah hampir 90 tahun. Maka orang tadi Bapak sekalian, dia ditarik semenjak ia dilahirkan sampai umur berapa? Sampai kira-kira umur 80, 90-an tahun. Sampai ia meninggal karena apa? Karena usia. Kemudian ketika ditanya, mengapa ia ditarik tadi? Fi mardatillah, supaya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia rela menghadapi rasa sakit tadi. Mengapa? Karena ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membayangkan Bapak sekalian, ini kira-kira sakit mboten? Sakit sekali, Kita saja mungkin diseret seperti itu 5 detik saya sudah tidak mau. Nah, ini dari semenjak lahir sampai ia meninggal dunia. Tetapi sabda Rasulullah yang berikutnya, beliau bersabda, la haqarahu yaumal qiyamah. Perbuatan tadi Bapak Ibu sekalian, hakor, hakir niku napa?
remeh atau sangat-sangat ringan jika dibandingkan dengan yaumul qiyamah, jika dibandingkan dengan kengerian yang terjadi di hari kiamat. Maka Bapak Ibu sekalian, jika kita sudah menyadari dan meyakini bahwasanya setiap dari kita pasti akan bertemu dengan namanya hari kiamat, hari yang begitu dahsyatnya, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan kedzaliman-kedzaliman yang kita perbuat. Karena kedzaliman yang hari ini kita perbuat, Bapak Ibu sekalian, sejatinya hanyalah akan merugikan kita sendiri nanti ketika di akhirat atau ketika di hari kiamat. Dan kita sadar Bapak Ibu sekalian bahwasanya yang namanya manusia itu pasti berbuat dosa. Apapun sematan-sematan yang diberikan oleh manusia kepada kita, mau itu Pak Ustadz, Pak Haji, Pak Guru, Pak RT, Pak RW, Bupati sampai seterusnya, Pak Dokter, sematan-sematan apapun yang diberikan oleh manusia kepada kita, itu tidak akan menghilangkan fakta bahwasanya kita tetaplah seorang manusia. Maka kita pasti pernah atau suatu hari nanti kita mungkin akan tergelincir khilaf, berbuat kesalahan, berbuat kezaliman. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Jadi di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya orang yang bertakwa pun terkadang terjerumus dalam godaan setan. Allah berfirman, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaiton, apabila mereka dibayang-bayangi oleh setan untuk berbuat dosa, maka pertanyaannya Bapak sekalian, bukan apakah kita bisa tidak berbuat dosa? Tidak mungkin, pasti kita berbuat dosa. Pertanyaannya adalah setelah berbuat dosa itu apa? Maka di sini Allah berfirman, tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sifat orang yang bertakwa tadi, ketika ia terkena godaan setan, terjerumus melakukan kesalahan, maka ia tadzakkaru. Seketika itu segera mengingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu sekalian, seorang nabi pun dalam surat Yusuf disebutkan, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kisah Yusuf yang terkenal niku nggih. Jadi ketika itu Siti Zulaikha niki adalah seorang istri dari pejabat negara, ingin menggoda siapa? Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf masih muda Pak umurnya, masih umur remaja. Dan godaannya ini luar biasa. Wa ghallaqatil abwab, dalam ayat disebutkan wa ghallaqatil abwab. Jadi sebelum tadi istrinya ini menggoda Nabi Yusuf, dia menutup dulu semua pintu rumah. Kemudian ngomong kepada Nabi Yusuf, "Hai talak." Mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat hal yang tidak benar, yang tidak baik. Lalu di ayat tadi Allah berfirman, walaqad hammat bihi. Hammat bihi, istrinya tadi hammat niku menginginkan untuk berbuat yang tidak baik dengan siapa? Nabi Yusuf. Wa hamma biha, Nabi Yusuf pun juga ada terbesit keinginan untuk berbuat yang sama dengannya, karena saking besarnya godaannya ketika itu. Tetapi Allah berfirman, laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya ia tidak melihat pertanda dari Rabbnya,
pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Yusuf melihat pertanda tadi, nggih, dia langsung napa? Lari, nggih. Tidak jadi terjerumus kepada perbuatan dosa tersebut. Pertanyaannya Bapak sekalian, apa yang dimaksud pertanda atau burhan di dalam ayat ini? Para ahli tafsir berbeda pendapat, nggih. Tetapi pendapat yang paling kuat dari sahabat Ibnu Abbas dan juga Mujahid serta Ikrimah, beliau mengatakan pertanda yang Allah turunkan ketika itu adalah tasawwara wajah Yaqub. Jadi Nabi Yusuf ini apa? Seketika tergambar mukanya Nabi Yaqub, tergambar wajahnya siapa? Ayahnya sendiri. Sehingga seketika itu Nabi Yusuf merasa malu, merasa malu dan merasa takut. Lalu apa? Lari dari perbuatan dosa tadi. Dari sini Bapak sekalian, kita bisa mengambil pelajaran ketika kita mungkin tergoda atau hendak terjerumus dalam perbuatan yang tidak baik, dalam perbuatan maksiat, kedzaliman dan lain sebagainya, maka hal yang mungkin bisa menjadi penangkal agar kita terhindar dari hal tersebut adalah membayangkan. Siapa yang dibayangkan Bapak sekalian? Membayangkan orang yang kita cintai. Karena Nabi Yakub ini adalah ayahnya Nabi Yusuf, orang yang paling Nabi Yusuf cintai. Maka sama, saat kita hendak berbuat kesalahan, berbuat keburukan, coba kita bayangkan wajah-wajah orang yang kita cintai. Mungkin istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Saat kita hendak berbuat kedzaliman pada orang lain, maka hadirkan Bapak sekalian wajah orang yang kita cintai. Kalau saya mendolimi orang ini, bagaimana jika orang yang saya cintai juga didolimi oleh orang lain? Saat lisan kita mungkin hendak menghina, membicarakan aib-aib atau keburukan orang lain, maka datangkan Bapak sekalian wajah orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, cucu kita. Bagaimana jika dia juga dihina oleh orang lain? Bagaimana jika ia juga difitnah oleh orang lain? Sehingga hal tersebut Bapak Ibu sekalian bisa menjadi penangkal, ya, sehingga kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jika ternyata qadarullah kita tidak lagi bisa bertahan, lalu terjerumus di dalam perbuatan yang dolim atau perbuatan kemaksiatan, maka hal yang pertama yang harus kita perbuat adalah segera berbuat baik setelahnya. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibunas sayyiat, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Lalu di dalam hadis Rasul juga bersabda, wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka iringilah atau ikutilah perbuatan dosa dengan amal-amal yang baik, karena kebaikan tadi dapat menghapus perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, sebagaimana dalam ayat tadi, tadzakkaru, segera mengingat-ingat. Dan di antara segera ingat, maka lihatlah sekarang Bapak sekalian, orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang hari ini sholat berjamaah dengan kita, ya. Bayangkan bagaimana kalau kita hilang atau kita terjerumus, mungkin mereka akan sedih, dan kita pun juga pasti akan sedih. Sehingga saat kita mungkin merasa futur, merasa malas, segera dibangkitkan kembali semangatnya, melihat ke orang lain. Dan ini Bapak sekalian juga berlaku untuk saya, karena duduknya saya di sini bukan berarti saya lebih mulia atau lebih baik dibandingkan panjenengan semuanya. Karena di antara panjenengan pasti ada yang mungkin amalnya lebih banyak daripada saya, zikir-zikirnya lebih panjang. Bahkan niki pelajaran nyata, saya niku
belajar juga dari panjenengan nggih, ketika melihat bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh niki masih semangat ke masjid nggih. Itu yang sering terjadi dalam hati saya. Ini nanti saya bisa enggak ya istiqomah sampai setua mereka? Apakah kalau saya umurnya sudah tua masih bisa melazimi pergi ke masjid? Nah, ini menjadi apa? Pelecut semangat. Dan Bapak Ibu sekalian juga demikian, melihat satu sama lainnya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, si bapak itu rajin ke masjid, saya nggak mau kalah. Bapak ini rajin sedekah, setiap subuh sedekah, saya juga nggak mau kalah. Bapak ini zikirnya lama, saya tak coba zikir ya semampu saya, ngoten. Ya, kalau ada kecuali kalau ada kegiatan mendesak mungkin mboten napa-napa. Karena itu uzur nggih. Bapak Ibu sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi adalah tafsir nggih dari 3 ayat yang luar biasa. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, fa andzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita dengan neraka yang menyala-nyala. Kemudian api neraka ini Allah kabarkan tidak akan menyambar, tidak akan membakar kecuali manusia yang paling sengsara hidupnya. Kemudian orang yang paling sengsara hidupnya yang sudah kita pahami dari ayat tadi adalah alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dia yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala dan enggan melakukan atau mengerjakan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepadanya. Dan bahwasanya kesengsaraan seorang hamba di akhirat nanti itu sejalan dengan sebanyak apa pelanggaran-pelanggaran yang ia perbuat, dengan sebanyak apa ketaatan-ketaatan yang ia tinggalkan ketika ia di dunia. Dan sebaliknya juga Bapak-Bapak sekalian, kebahagiaan seorang hamba di dunia ataupun di akhirat itu sejalan dengan sebanyak apa ketaatan-ketaatan yang ia perbuat ketika di dunia. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sebentar. Okay. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Okay. 2 ayat ini Bapak sekalian niki bertolak belakang dengan 3 ayat yang sebelumnya. Kalau 3 ayat yang sebelumnya ini menggambarkan tentang orang-orang yang sengsara, orang-orang yang terkena api neraka yang menyala-nyala, maka 2 ayat ini menggambarkan atau menjelaskan kepada kita orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api neraka tadi. Maka Allah berfirman, wa sayujannabuhal atqa, maka akan dijauhkan darinya. Ini nyani kembali kemana? Kepada neraka yang tadi menyala-nyala. Maka akan dijauhkan dari api neraka sejauh-jauhnya al-atqa, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa Bapak sekalian, sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama, adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama menjelaskan bahwasanya at-taqwa ini kan dari fiil ittaqa yattaqi, artinya apa? Berhati-hati. Maka orang yang bertakwa niku seakan-akan berjalan di atas jalan, di atas jalan yang dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan yang banyak durinya, dan ia melewati jalan tadi dengan tanpa alas kaki, sehingga ia pasti akan berhati-hati. Maka demikianlah yang dinamakan dengan takwa. Bapak Ibu sekalian, insya Allah 2 ayat ini akan kita bahas lebih
lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Maka mudah-mudahan di akhir majelis ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari menjadi orang-orang yang zalim dan menjadi orang-orang yang ditimpa oleh kezaliman, dan menjaga kita juga semua dari kobaran api neraka yang menyala-nyala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Jika ada kurang lebihnya datangnya dari saya pribadi, jika ada baiknya, benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.